Ya Adam uskun, wahai Adam, uskun tinggallah engkau anta ya, wa zaujukal jannah dan istri engkau, siapa istrinya? Siti Hawa ya. Jadi Siti Hawa itu diciptakan wakana khalquha min dil'ihil aisar, diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri ya, itu. Entah tulang rusuk itu kiri sama kanan sama atau tidak ya. Kira-kira sama atau enggak, Pak? Banyaknya kiri atau kanan menurut ilmu kedokteran. Nah, kalau di keterangan ulama bilang ada yang sebelah kanan itu 18, yang sebelah kiri 17 ya. Tapi nggak tahu tuh kalau dibongkar, ada yang bilang ini hanya istilah saja. Di hadis juga bilang ya bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Artinya ya, kalau di kedokteran nggak tahu, coba kalau dibongkar kayaknya sama ada isinya. Ini cuma bahasa istilah saja ya. Perempuan itu ketika mau dinasihati harus benar-benar lembut, karena kalau langsung diluruskan dia patah, tapi kalau didiamkan dia bengkok ya. Itu perempuan ya, maaf ya ibu-ibu perempuan ya. Maka laki-laki ya kalau ngebilangin perempuan jangan disentak. Kalau disentak ya itu langsung ngambek nangis balik ya ke orang tuanya. Perempuan ya, tapi perempuan mah dilus-elus ya pakai duit baru dia diem. Nah, itu perempuan ya, benar nggak Bu? Benar lah pokoknya malah ya. Nah, itu perempuan Siti Hawa ya, itu memang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka diperintahkanlah untuk tinggal di surga, wakula dan makanlah kalian berdua minha ya, sesuatu yang ada di surga, akalan rogodan wasi'an la hijrafihi, sesuka hati, bebas, mau makan apa aja bebas. Kan di surga memang nggak ada batasannya, mau sebanyak apapun. Tapi satu larangannya kata Allah, wala taqroba hadhihi syajarota ya, maka satu larangannya, kalian berdua jangan dekati pohon ini gitu ya, jangan dekati pohon ini. Yang dimaksud pohon ini apa? Artinya jangan memakan dari buah pohon ini. Ini kalau ditafsir yang dimaksud pohon itu adalah pohon gandum atau pohon anggur ternyata ya, pohon anggur. Ternyata masih dilarang gandum dan apa namanya anggur untuk Nabi Adam, tapi hikmahnya ada ya, nanti kita bahas di akhir. Nah, dilaranglah Nabi Adam, kalimatnya wala takroba, deketin aja jangan, apalagi makan ya, seperti wala Prabu zina jangan dideketin aja jangan, apalagi ya sampai berbuat zina. Nah, itu perbuatan yang dilarang. Fatakuna minaz zalimin, kalau kalian ya mendekati pohon itu sampai makan, kalian termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang bermaksiat ya kepada Allah. Ternyata apa? Iblis memang dia punya rasa dengki ya, dendam kepada Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam nih iblis dikeluarkan kan, gara-gara Nabi Adam. Fa azallahu masyaitanu anha, maka si syaitan ya dia itu menggelincirkan atau mengeluarkan, iblis itu mengeluarkan ya, berusaha mengeluarkan Nabi Adam dengan cara apa? Membujuk ya. Caranya ternyata ada beberapa cara ya. Ada yang mengatakan ya, jadi caranya itu ada yang mengatakan Nabi Adamnya tetap di surga tapi iblisnya ada di depan pintu ya. Jadi Nabi Adam itu dibisik-bisik, "Oi Adam sini." Dia ada di depan pintu si iblisnya ya, karena iblis sudah dikeluarkan. Nih aku kasih tahu ya, ada pohon ya yang itu dilarang. Ternyata itu bukan semata-mata dilarang, itu agar kamu tidak jadi malaikat dan agar kamu tidak kekal di surga. Itu yang pertama ya, keterangan pertama bahwa iblis menggodanya dari pintu ya, Adamnya tetap berada di surga. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa itu iblis berusaha masuk lewat ular. Jadi ular ya, iblis numpang kepada ular, dan ular si iblis itu masuk lewat mulut ular, dan ular masuk ke dalam surga, dan akhirnya ya si iblis berhasil masuk dan menggoda Nabi Adam. Itu yang kedua. Ada lagi yang mengatakan ya iblis itu hanya waswasa, yuwaswisu, memberikan bisikan-bisikan ya. Artinya ada suara-suara bisikan-bisikan sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergoda. Pada intinya ya bagaimanapun caranya itu iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ya, istrinya. Nah, sebelum jauh menjadi istri ya, itu ternyata ada keterangan begini. Nabi Adam itu dulu ya, ketika kan Nabi Adam sendiri, ulang-ulang di surga itu sendiri, ngapain ya sendiri ya, belum ada siapa-siapa. Ternyata Nabi Adam bosen ya, bosen sendiri. Ternyata Nabi Adam bosen, duduklah di bawah pohon dan ketiduran Nabi Adam ya. Ternyata Nabi Adam ketiduran, falam mastaiqozo wajadaha. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, ternyata ada seorang perempuan cantik sudah ada di depan Nabi Adam, yaitu siapa? Siti Hawa yang tadi diciptakannya. Ternyata ketika mau dipegang, fa'aroda ayamuda yadahu ilaiha, Siti Hawa mau dipegang ya. Ternyata sama malaikat, ntar dulu, jangan dipegang dulu, kata malaikat ya. Faqalat lahul malaikah, jangan dipegang ya Adam ya.
hatta tu dia mahroha, sampai kamu memberikan maharnya, ya. Jadi ternyata harus ada maharnya dulu nikah sama, padahal ya apa maharnya, ya. Maka kata malaikat, kata Nabi Adam, qala wa ma mahruha, ini apa maharnya untuk bisa nikah dengan Siti Hawa? Faqalu, maka para malaikat berkata, salasa sholawatin au isyruna sholatan, cukup baca 3 kali solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, 3 kali, maka itu menjadi mahar supaya mendapatkan seorang istri. Ada yang mengatakan 20 kali solawatnya kepada Nabi Muhammad, ya. Itu syarat untuk menikahi seseorang, maka harus ada mahar, ya, harus ada mahar, ya, gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud bukan masalah maharnya, ya, tapi yang dimaksud intinya. Intinya apa? Allah ingin mengenalkan bahwa terciptanya engkau Nabi Adam, terciptanya Siti Hawa, terciptanya surga, bumi, neraka, langit dan lain-lain itu karena asbab wasilah Nabi Muhammad, ya. Jadi di arasnya Allah itu udah ada tulisan, ya. Kalau kita lihat baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jutaan tahun yang lalu di arasnya Allah udah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Enggak, padahal Nabi banyak, ya, tapi kenapa yang ditulis cuma Muhammadur Rasulullah? Dari zaman sebelum diciptakannya Nabi Adam itu di aras sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena memang, ya, yang pertama kali secara ruhani itu adalah Nabi Muhammad yang diciptakan. Enggak kayak gini, la ilaha illallah Adam Rasulullah, enggak. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, enggak. La ilaha illallah Musa Isa Rasulullah, enggak. Dari zaman dulu sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena memang Nabi Muhammad adalah asbab, ya, wasilah kita diciptakan itu karena Nabi Muhammad lah, ya, yang pertama kali secara ruh, ya, secara ruh yang Allah ciptakan, gitu. Nah, Nabi Adam baru ngerti, oh ternyata aku yang pertama kali diciptakan, kenapa nama ini yang disandingkan denganmu, hai Allah? Kata Allah, ini adalah anak cucu keturunanmu, ya, dan ini akan menjadi nabi akhir zaman, dan ini adalah kekasihku. Ternyata kekasih Allah yang paling dekat derajatnya dengan Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian, ya, kemudian ketika itu, ya, Nabi Adam berhasillah digoda oleh yang namanya iblis, ya, bersama Siti Hawa. Fawaswasalahuma syaitanu, ya, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala manahakuma. Gini, iblis itu bilang kayak gini. Kata iblis, manahakuma rabbukuma an hadis syajarah. Adam, kenapa Allah itu sampai melarang pohon ini untuk didekati? Illa antakuna malakain, ya, kecuali supaya engkau jangan jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kamu jangan sampai abadi hidup di surga. Itu perkataan menipu itu, ya, dari iblis. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin, ya, bisa dibuka nanti di surah Al-A'raf itu keterangannya. Sampai iblis itu bersumpah, demi Allah, ya, kalau orang bersumpah tapi bohong itu iblis. Demi Allah, aku ini memberikan nasihat kepada kamu, ya, kata iblis. Fadallahuma bigurur, maka itu iblis menunjukkan kepada Nabi Adam, ya, dengan cara gurur. Gurur itu dengan cara tipu daya, ya, ditipu. Falamma dhaqa asyajarata, maka ketika Nabi Adam dan Siti Hawa menyicipi makanan atau buah, ya, yang tadi dilarang, badat selahuma sawatuhuma, maka terbukalah auratnya. Yang asalnya pakai baju raja, ya, baju Nabi Adam yang di surga, dan Siti Hawa pakai baju juga, ya, ternyata badat selahuma sawatuhuma, terlepaslah bajunya, terlepas bajunya, nggak pakai apa-apa, ya, sampai di keterangan kubulnya kelihatan, duburnya juga kelihatan. Makanya bahasanya badat, ya, terlihatlah lahuma sawatuhuma, sawatuhuma sesuatu yang jelek, yang buruk, ya, yang ketika dilihat bikin malu, itu namanya kemaluan, ya, sawatuhuma. Wa taufiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah, sampai Nabi Adam, kalau kata kita mah apa namanya, tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa nutupin kemaluannya, ngerambet daun, ya, kalau ada daun pisang, dirambet daun pisang, ditutup pakai daun yang ada di surga itu. Jadi pohon yang ada di surga dirambet daunnya, ditutuplah, ya, yakhsifani alaihima mi waraqil jannah, ditutup dari daun-daunan yang ada di surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah, maka kata Allah, ya, Allah berfirman, alam anhakuma, kan aku bilang juga apa, Adam dan Hawa, kamu itu dilarang untuk mendekati pohon itu, apalagi sampai makan. Itu larangan Allah. Ternyata benar kan, bajunya terlepas, auratnya terbuka, akhirnya dipakailah dadaunan, ya, untuk menutupi auratnya.
Kemudian wanadahuma wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah ya musuh yang nyata bagi kalian berdua. Nah, itu Nabi Adam ya menyesal lah ketika itu ya. Ini masih alur cerita ya. Nanti masih ada skenario di balik ini. Nah, Nabi Adam kemudian menyesal lah. Oh iya, ternyata iblis itu bohong ya, walaupun dia sudah berjanji tadi. Nah, ketika itu ya, ketika sudah seperti itu kejadiannya, maka dikeluarkanlah ya Nabi Adam, fa akhrajahuma mimma kana fi, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga, wa qulna bitu, dan turunlah wahai engkau Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Hindi, di India, dan Hawa diturunkan di Jeddah ya. Jeddah itu bahasa Arab, Jaddatun artinya nini ya, karena nini kita adalah Siti Hawa. Jadun itu adalah aki kita adalah Nabi Adam gitu. Nah, iblis diturunkan di Ablah, dan tadi ular diturunkan di Asfahan ya, di tetap itu di negara bagian timur tengah ya, sama. Nah kemudian ya ketika itu ketika itu Nabi Adam diturunkan di Hindi ya, kemudian Siti Hawa di kota Jeddah ya. Nah, Nabi Adam itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu ada di surah Al-A'raf ayat ke-23 ya. Kalau di surah Al-Baqarah kalimatnya fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian fatalaqqa, Nabi Adam itu ditalkin ya, talaqqa atau talaki, kalau kita baca Quran talaki ya. Talaki itu baca baru ikuti. Saya baca dulu ya, baru ikuti, itu namanya talaki. A'udzubillah. Nah itu. Nah, di talqin juga sama, talqin la ilaha illallah, ikuti la ilaha. Nah, Nabi Adam diajarkan itu oleh Allah, ditalaki ya langsung. Nah, kemudian Nabi Muhammad ditalaki sama Jibril. Nah, kemudian Nabi Muhammad menalakikan kepada sahabat tabiin, terus sampai sekarang kita metode baca Al-Qur'an itu dengan talaki, dibaca dulu baru diikuti. Nah, Nabi Adam ditalkin apa? Beberapa kalimat yang bisa menjadi bahan untuk istighfar. Kalimatnya itu ya yang ada di surah Al-A'raf ayat ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mereka berdua berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami zolim atas diri kami, anfusana, telah zolim kepada diri kami sendiri, wa illam tagfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami termasuk orang yang merugi ya. Itu Nabi Adam berdoa. Ada berapa lama ya berdoa? Ada yang mengatakan 40 tahun ya, itu keterangannya beda-beda. Intinya Nabi Adam terus berdoa. Nah, sehingga ada yang mengatakan berapa lamanya itu, kalau seandainya ditimbang air matanya, ternyata lebih banyak air mata Nabi Adam dibandingkan air mata umat ini. Saking lamanya Nabi Adam ya bertaubat mohon ampun, karena Nabi Adam besar ya, 30 meter tingginya ya. Itu Nabi Adam 60 hasna di hadisnya seperti itu. Nah, Nabi Adam ketika itu memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya Nabi Adam setelah beberapa waktu yang lama mencari-cari ya sambil bertobat, tidak berani mengadahkan kepala ke atas, nggak berani, saking malunya kepada Allah ya, berbuat kezaliman atas dirinya. Dan akhirnya bertemulah Nabi Adam itu di kota Mekah. Di mana, Pak Haji? Ada Padang Arafah. Itu ketemunya di situ di kota Mekah, dan diterima tobatnya di Mekah ya. Maka itu Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad. Dulu aku mau bertobat, diterimanya cuma di Mekah ya, tapi umat Nabi Muhammad dimanapun dia bersujud itu pasti diterima tobatnya. Itu Nabi Adam. Dulu ketika aku berbuat kesalahan, pakaianku terbuka, tapi umat Nabi Muhammad ya bermaksiat dalam keadaan pakaian terbuka, berzina namanya, tetap masih Allah kasih pakaian ya. Kemudian dulu aku berbuat kesalahan, aku dikeluarkan dari surga ke bumi, tapi umat Nabi Muhammad bikin kesalahan di bumi akan dimasukkan ke dalam surga ya. Ada lagi yang terakhir, dulu ketika aku berbuat kesalahan, aku satu kali kesalahan, aku dipisahkan dengan istriku, tapi umat Nabi Muhammad tidak ada yang berbuat kesalahan berpisah dengan istrinya. Terbukti ya, suaminya salah, istrinya salah, tetap dia masih satu rumah, tidak ada yang langsung dipisahkan ya, yang satu di Indonesia, yang satu lagi di Malaysia, nggak ada ya. Jadi itu yang bikin Nabi Adam iri ya kepada umat Nabi Muhammad. Itu keterangannya ada, yaitu ya Imam Nawawi di kitab Nasha'ihul Ibad ya, bahwa Nabi Adam sampai berkata seperti itu. Intinya apa? Intinya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi Nabi Muhammad, sehingga umatnya pun mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itulah ya Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, dan Nabi Adam diterima tobatnya, dan sekarang menjadi tugu ya di Padang Arafah, ada di atas itu tugu,
ya Jabal Rahmah ya, gunung kasih sayang, itu namanya pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa ya. Jadi itu adalah kisah Nabi Adam bersama Siti Hawa. Kalau makamnya ada apa aja di Mekah ya, makam Siti Hawa ada ya. Jadi di Jeddah ya, itu makam Siti Hawa ada. Jadi intinya itu sebagai pelajaran ya. Dan pada akhirnya ya, kisah-kisah Nabi Adam yang dari awal itu kembali lagi kepada ayat wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Nabi Adam akan dijadikan pemimpin di bumi untuk mengurus bumi, dan akhirnya itulah kejadiannya. Jadi itu cuma sekedar skenario ya yang Allah bikin, sepertinya salah tapi bukan kesalahan itu. Nabi Khidir membunuh anak kecil, kata Nabi Musa, wah ini pelanggaran membunuh anak kecil, tapi kata Nabi Khidir, ente nggak sabar belajar sama aneh, kata Nabi Khidir di surah Al-Kahfi ya. Jadi sepertinya salah tapi bukan kesalahan itu yang dilakukan Nabi Adam, karena Nabi Adam ini memang asalnya akan diturunkan ke bumi. Seperti Nabi Khidir membolongi perahu ya, kemudian membunuh anak kecil dan membangun rumah yang reot, padahal kampungnya kampung yang pelit. Itu adalah ilmu hakikat ya, sejatinya ilmu hakikat yang tidak bisa dipikir oleh akal ya, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia hanya menjalani ya kehidupan yang sedang terjadi di alam dunia ini. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifatul majlis.